Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan tentang empowering, memberdayakan dalam praktik program literasi informasi untuk hukum mahasiswa ditinjau kembali. Sebelumnya, pengantarnya, di Sri Lanka, perbedaan yang lebar dalam fasilitas pendidikan dan keterpaparan dalam perpustakaan dan sumber informasi ada di seluruh negeri. Siswa dengan eksposur dan pengalaman yang berbeda ini harus belajar pada kesamaan ketika mereka masuk universitas. Dan karena pengalaman belajar mereka sebelumnya, terdapat variasi dalam beradaptasi dengan lingkungan pendidikan tinggi, terutama di antara anak-anak pedesaan itu. Tujuan literatur SIS Sri Lanka mengungkapkan bahwa tulisan literasi informasi telah muncul dari tahun 2002 dan seterusnya, dan representasi tematik dari karya-karya ini terbatas pada 3 bagian, dan membuat beberapa rekomendasi untuk promosi konsep, di antaranya pustakawan dan dalam konteks nasional. Jayatissa berkomentar bahwa inisiatif literasi informasi pertama di Sri Lanka dapat ditelusuri kembali ke lokal karya internasional yang dilakukan oleh Institut Nasional Ilmu Perpustakaan dan Informasi atau NILIS dengan dukungan IFLA atau LP pada tahun 2004. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merefleksikan proses pengembangan program literasi informasi bagi mahasiswa hukum. Yang kedua, untuk meninjau kembali teori pendidikan yang mendukung desain dan pengiriman program dan mengidentifikasi faktor-faktor penting yang membuat penyampaian dan implementasi program literasi informasi berhasil. Pelaksanaan program. Program dimulai dengan sesi bersama untuk semua mahasiswa dengan kuliah 1 jam yang sangat komprehensif tentang bagaimana menulis tugas yang berhasil di Fakultas Hukum yang disampaikan oleh Dewan Fakultas dan salinan presentasi. PowerPoint dibagikan kepada para mahasiswa. Setelah sesi ini, tes awal dalam bahasa Sinhala dan Inggris untuk memenuhi kebutuhan bahasa masing-masing siswa diberikan kepada semua yang hadir, 85% dari 250 siswa. Tes tersebut berisi 30 pertanyaan terbuka terkait modul yang akan ditawarkan. Pertanyaan terbuka digunakan sebagai pengganti pertanyaan pilihan ganda untuk mendapatkan penilaian yang realistis dan pengetahuan mereka, bukan pengetahuan yang meningkat yang diekspresikan melalui tebakan. Evaluasi program. Ada 2 jenis evaluasi. Yang pertama, mengevaluasi keefektifan program dalam meningkatkan pengetahuan siswa, dan yang kedua, evaluasi keefektifan pelaksanaan dan penyampaian program. Keefektifan program terhadap pengetahuan siswa diukur dengan membandingkan nilai yang diperoleh siswa untuk pre dan post test. Post test diberikan kepada 129 yang menghadiri sesi evaluasi umum tetapi hanya skrip. Mereka yang menghadiri prates dan setidaknya 2 hari program dipertimbangkan atau 34% dari total dalam menghitung rata-rata. Awalnya direncanakan akan ada post-test untuk setiap kelompok setelah mereka menyelesaikan program. Tetapi ini harus diubah karena kehadiran kelompok pertama buruk. Terungkap bahwa pada hari Rabu, hari yang dialokasikan untuk evaluasi, para mahasiswa tidak ada kelas lain, tetapi hanya evaluasi pada sore hari. Oleh karena itu, mereka harus datang ke universitas hanya untuk evaluasi. Karena banyak yang melakukan perjalanan dari kejauhan. Hal ini menjadi penghalang untuk menghadiri penulis berdiskusi dengan fakultas dan memutuskan untuk mengadakan sesi bersama untuk semua. Evaluasi efektivitas pelaksanaan dan penyampaian program dilakukan dengan menggunakan formulir evaluasi yang menilai 7 aspek. Kehadiran, alokasi waktu untuk sesi, metode penyampaian, kursus, isi kursus, lingkungan fisik yang disediakan untuk program, hal-hal terbaik dari kursus yang mereka rasakan, dan rekomendasi untuk semua untuk program masa depan. Untuk item kecuali kehadiran siswa, diminta untuk menandai preferensi mereka dalam rangkaian 5 pilihan yang bervariasi dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Refleksi. Ketika seluruh proses direfleksikan, banyak fakta positif maupun negatif yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program IL dapat diidentifikasi. Administrator akademik fakultas menyadari nilai dan perlunya program IL dan memperluas dukungan mereka dalam melaksanakan program. Penunjukan seorang koordinator fakultas membuat implementasi menjadi nyaman. Keberadaan 2 guru dan setiap kelompok sebagai pengamat juga memungkinkan penguatan kolaborasi fakultas perpustakaan dan agar fakultas mengapresiasi kontribusi perpustakaan dalam meningkatkan kualitas pendidikan sarjana. Dedikasi para staf perpustakaan, baik profesional maupun para profesional, merupakan kekuatan yang luar biasa. Antusiasme yang luar biasa dari mengubah beberapa koleksi perpustakaan menjadi ruang belajar mengajar, sementara untuk menyampaikan ceramah dan demonstrasi.
Faktor lain yang mempengaruhi absensi siswa adalah tidak adanya penilaian sumatif dari pengetahuan yang diperoleh. Hal ini diperkuat dengan komentar siswa bahwa mereka tidak hadir karena ada pekerjaan lain, terbukti dalam literatur. Paling siswa sangat dipengaruhi oleh sistem penilaian. Mereka mempelajari topik-topik tersebut dan mempraktikkan keterampilan tersebut yang menurut mereka paling mungkin untuk dinilai. Mereka mengklaim bahwa siswa mengerahkan sebagian besar upaya mereka ke dalam aspek kursus mereka yang dinilai. Pilihan yang dibuat tentang penilaian akan sangat menentukan apa yang dipelajari siswa. Tidak mampu menawarkan program pada tahun 2011 menarik perhatian kontribusi para champion untuk mensukseskan program IL. Menekankan peran pustakawan sebagai juara IL dalam pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Madison dan Menai 2010-29 juga telah menunjukkan bahwa juara IL harus ada titik kontak utama untuk membantu dalam pelatihan, untuk mendorong, menyemangati, dan mempromosikan, untuk memberi nasihat kepada tim proyek tentang masalah lokal, dan untuk berkontribusi untuk advokasi IL di seluruh negeri. Oleh karena itu, kehadiran juara IL terbukti menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan program IL. Kesimpulan, program berdasarkan model empowering untuk tahun pertama sarjana di Fakultas Hukum di Sri Lanka. Dukungan staf fakultas, antusiasme staf perpustakaan, dan sarana-prasarana yang baik untuk menawarkan program diidentifikasi sebagai kekuatan dan peluang, sedangkan beberapa masalah sosial budaya lainnya diidentifikasi sebagai ancaman. Diketahui jika penjadwalan program dilakukan tanpa perhatian kebutuhan sosial siswa, mereka tidak akan mendapatkan manfaat penuh dari program tersebut. Juga terungkap bahwa harus ada semacam penilaian sumatif dan insentif untuk berpartisipasi daripada membiarkan kehadiran dan penyelesaian hanya pada cinta untuk pengetahuan dan keterampilan baru.